Sobat-sobatnya, ketika nanti pendaftaran CPNS maupun juga P3K sudah dibuka, kita akan bisa melakukan pendaftaran dan juga memilih formasi. Apakah kita mendaftar formasi P3K Guru 2004 ataukah formasi CPNS 2024 serta formasi P3K Teknis dan juga P3K Tenaga Kesehatan. Namun ketika teman-teman nanti mendapatkan tampilan yang seperti ini, kita tidak lulus seleksi administrasi, maka dipastikan kita itu termasuk dalam kriteria 100% tidak bisa daftar P3K atau CPNS 2024. Pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara mengecek apakah kita terdaftar di partai politik ataukah dicatut di parpol ataukah tidak, serta bagaimanakah caranya kalau misalkan kita itu terdaftar di parpol seperti ini, solusi agar bisa lulus seleksi P3K dan CPNS bagaimana. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat-sobatnya, pertama-tama di sini kita harus memahami dulu ya syarat mutlak pendaftaran CASN 2024, baik itu pendaftaran CPNS maupun juga P3K, itu syarat umumnya itu sama. Seperti halnya yang kita kutip di sini, yaitu ketentuan dan juga persyaratan umum untuk pendaftaran CPNS dan juga P3K itu biasanya adalah seperti ini, yaitu ada batasan usia maksimal dan juga minimal, kemudian tidak dipidana, kemudian tidak pernah diberhentikan, kemudian juga hal yang sangat penting itu adalah pada poin E, yaitu tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat pada politik praktis. Sehingga kalau misalkan nik kita itu terdeteksi sebagai anggota ataupun juga pengurus partai politik, maka dipastikan kita tidak akan lulus syarat mutlak pendaftaran, kita nggak akan lulus seleksi administrasi teman-teman. Lantas di sini apa dampaknya jika kita terdaftar atau dicatut di partai politik? Nah, di sini kalau misalkan teman-teman mengecek di portal cek anggota dan pengurus partai politik yang contohnya adalah seperti ini, yaitu berdasarkan NIK, kemudian nama kita, kemudian kita partai politiknya di mana, kemudian kita jabatannya sebagai apa, kita letaknya itu di kecamatan ataukah di kabupaten ataukah di mana, kemudian di sini kita wilayah di mana. Nah, selanjutnya di sini kita itu akan mendapatkan dampak ya. Ketika teman-teman masih terdaftar niknya di partai politik, kemudian mengikuti seleksi P3K ataupun juga CPNS, maka pada tahap verifikasi atau administrasi berkas, maka teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini adalah contoh tidak lulus seleksi administrasi karena terdaftar di partai politik. Ada tampilan seperti ini, mohon maaf, Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Nah, di sini diberikan alasannya, alasan TMS dari verifikator terdaftar sebagai anggota partai politik atau partai apa gitu ya. Kemudian kita terdaftar sebagai pengurus partai, yang mana di sini syarat administrasi yang tidak terpenuhi itu adalah surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan juga dibubuhi dengan e-materai. Yang mana pada salah satu poin dari surat pernyataan 5 poin itu adalah kita tidak boleh untuk terdaftar pada partai politik teman-teman. Dan di sini kita harus mengetahui bahwasannya misalkan ya, inilah untuk seleksi CPNS. Untuk seleksi CPNS di sini kan ada beberapa tahapan ya. Nah, seleksi CPNS itu terdiri dari tahapan yang pertama itu adalah seleksi administrasi. Kemudian kalau misalkan kita lulus seleksi administrasi, kita bisa ikut seleksi kompetensi dasar atau SKD. Kalau misalkan kita lulus seleksi kompetensi dasar, kita masuk perankingan, kita akan bisa ikut SKB. Kalau kita lulus SKB, kita bisa diangkat menjadi CPNS. Samanya juga dengan seleksi P3K, baik itu P3K Guru, Nakes maupun juga P3K Tenaga Teknis. Nah, kalau misalkan di sini kita itu ingin mengikuti seleksi P3K, kita harus lulus nih seleksi administrasi dan juga lulus seleksi kompetensi. Nah, ini adalah pada bagian seleksi tahapan pertama, dikarenakan sistem seleksi adalah menggunakan sistem gugur. Artinya kalau misalkan kita nggak lulus seleksi administrasi, maka berikutnya kita nggak akan bisa nih untuk maju ke tahapan berikutnya.
Untuk CPNS kita nggak lulus seleksi administrasi, ya kita tidak bisa ikut SKD. Kemudian kita juga nggak akan bisa ikut SKB, sehingga kita akan gagal nih pada seleksi administrasi. Begitu juga dengan P3K, kalau misalkan kita nggak lulus seleksi administrasi, ya kita nggak bisa ikut nih untuk seleksi kompetensi. Jadi sejak sekarang ini kita harus mengetahui apakah kita itu terdaftar di parpol ataukah tidak. Dan lantas di sini kira-kira bagaimanakah cara mengecek apakah kita terdaftar atau dicatat di partai politik ataukah tidak, sehingga nanti kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini, yaitu cek anggota atau pengurus partai politik. Nah, di sini teman-teman bisa berkunjung ke link untuk mengecek apakah terdaftar di parpol ataukah tidak ya. Dan untuk mengecek apakah kita terdaftar di parpol ataukah tidak, teman-teman silahkan berkunjung ke link yang sudah disediakan, https://info.pemilu.kpu.go.id/pemilu-cari_NIK. Nah, teman-teman silahkan tuliskan ini di Google atau kita copy ya, yaitu info.pemilu.kpu.go.id pemilu cari NIK. Dan berikutnya di sini setelah kita buka Google, silahkan dituliskan yang tadi atau dipastekan ya, info.pemilu.kpu.go.id cari NIK, kemudian kita bisa klik enter. Maka kita akan diarahkan menuju ke portal untuk pengecekan, yaitu cek anggota dan pengurus partai politik ya, calon peserta pemilu. Apakah Anda terdaftar sebagai anggota atau pengurus parpol? Silahkan masukkan NIK yang dicari. Nah, pada bagian bawah ini silahkan teman-teman masukkan yaitu NIK ya. Kita masukkan nomor induk kependudukan kita pada bagian kolom ini. Setelah itu kita klik I am not robot ya. Setelah itu nanti kita bisa klik cari teman-teman. Sekarang saya masukkan dulu ya untuk NIK saya. Oke, sekarang saya sudah memasukkan NIK saya, nomor induk kependudukan. Kemudian teman-teman silahkan klik di sini I am not robot. Setelah itu teman-teman klik cari ya. Oke, berikutnya kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, di sini untuk melihat hasilnya kita scroll ke bawah. Oke, berikutnya kita sudah mendapatkan hasilnya. Jadi cek anggota dan pengurus partai politik calon peserta pemilu. Inilah untuk hasil pencariannya. Ternyata NIK saya, NIK saya terdaftar di parpol. Entah itu di sini disengaja atau tidak, memang di sini kita harus melakukan pengecekan ya secara mandiri. Nah, inilah berdasarkan dari NIK sekian, kemudian nama saya ini, kemudian partainya apa, partainya ini, kemudian jabatannya ini sebagai bendahara. Kemudian teman mungkin ada yang jabatannya sebagai bendahara, anggota, atau mungkin ketua, wakil ketua, dan lain sebagainya. Unit kerjanya ini adalah di kecamatan, kemudian tingkat wilayahnya ini di kecamatan, kemudian wilayahnya ini di mana. Nah, selanjutnya di sini juga ada nih untuk form tanggapan. Tanggapan ini kalau misalkan kita buka, kira-kira isinya itu seperti apa? Terkait tentang tanggapan, ini adalah pemutakhiran partai politik. Ini ada unduh formnya ya. Ini adalah unduh format tanggapan masyarakat. Tentunya kalau misalkan di sini teman-teman mengecek, ini kalau dilanjutkan ya di sini kita sama halnya untuk memverifikasi, memutakhirkan data kita ya. Nah, ini teman, inilah untuk contohnya. Dan selanjutnya di sini bagaimanakah solusi agar bisa daftar P3K atau CPNS meskipun kita terdaftar di partai politik. Nah, tentunya ketika teman-teman melakukan pengecekan tadi, yaitu kita terdaftar di salah satu partai politik dengan jabatan tertentu. Nah, kemudian supaya kita itu nanti tidak mendapatkan tampilan seperti ini ya, kita tidak lulus seleksi administrasi dikarenakan terdaftar di parpol, maka teman-teman harus melakukan langkah-langkah berikutnya. Dan langkah-langkah ini harus dilakukan sebelum pendaftaran nanti dibuka. Dikarenakan untuk nanti kita itu mengundurkan diri dari parpol, ini secara binding ini kita sudah enggak terdaftar lagi. Ini memerlukan progres waktu sinkronisasi, sehingga bisa dilakukan sejak sekarang supaya nanti untuk clear charge-nya ini nanti bisa progresnya lebih cepat ya. Jangan sampai nanti ketika kita sudah pendaftaran dibuka, kita terdaftar parpol, kita mau mundur, ini nanti tentunya akan memerlukan waktu. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin saja di sini ingin keluar dari parpol, ingin mendaftar CPNS ataupun juga P3K, ini bisa yaitu keluar dari kepengurusan parpol. Cara untuk keluar dari kepengurusan parpol itu kira-kira bagaimana? Nah, silakan teman-teman cari yaitu di parpolnya. Itu parpol apa, kemudian meminta adminnya untuk mengeluarkannya ya, atau mungkin juga tetap bisa lapor ke KPU untuk membersihkan data kita dari kepengurusan parpol ini.
Nah, selanjutnya setelah teman-teman bersih melakukan pengunduran diri dari parpol tertentu, kemudian untuk memastikan apakah kita masih terdaftar atau enggaknya di parpol, silahkan teman kembali cek ya di info pemilu kpu.go.id pemilu cari NIK. Yang contoh caranya itu seperti depan tadi. Kalau misalkan nama kita bersih, sudah enggak terdaftar di parpol, maka kita nanti dipastikan bisa lulus seleksi administrasi CPNS ataupun P3K di tahun 2024. Demikianlah cara cek apakah kita terdaftar di parpol ataukah tidak untuk bisa daftar CPNS dan juga P3K. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.